Dan selanjutnya berikut adalah model dari anuitas kontingen di mana untuk last survivor model. Jadi intinya sama saja ya, hanya saja kasusnya di sini untuk join life atau last survivor itu berdasarkan simbol XY-nya, dia punya tanda bar atau tidak. Jadi silakan dipahami lagi. Kemudian berikut, ini rumus tentang hubungan antara nilai kini benefit dengan nilai kini anuitas hidup. Kemudian di sini nilai kini benefit secara kontinu dengan anuitas hidup secara kontinu. Nanti silahkan bisa dibuktikan sebagai latihan. Nah, di sini adalah premi tahunan. Jadi premi tahunan ini adalah kita menggabungkan antara konsep nilai sekarang cicilan premi dan nilai sekarang benefit. Ini sudah saya bahas di pertemuan awal-awal. Nah, sekarang kita bicara tentang join life model. Nah, di sini untuk join life model, preminya saya simbolkan dengan P besar, XY, P-nya lurus ya. Kalau P kecil itu adalah peluang hidup. Jadi, silakan dibedakan. Kemudian untuk besar cicilan premi, ini konsepnya adalah pembayaran cicilan premi dilakukan di awal tahun, sedangkan benefitnya dibayarkan, kemungkinan dibayarkan adalah di akhir tahun kematian atau kegagalan pertama yang terjadi. Sehingga besarnya premi kurang lebih jadi seperti ini. Ini konsepnya sudah belajar di pertemuan kuliah pertama kalau tidak salah. Kemudian untuk kasus last survival, untuk premi tahunannya sama saja. Di sini saya coba simbolkan cicilan preminya dengan P besar XY bar. Nah, cicilan preminya nilai sekarangnya pakai A dot karena dibayarkan di awal tahun, sedangkan untuk benefitnya di sini konsepnya adalah menggunakan pembayaran benefit di akhir tahun kematian kegagalan kedua yang terjadi. Sehingga besar cicilan preminya seperti ini. Oke, apakah selalu rumus premi tahunan seperti yang di slide sebelumnya dan sekarang? Belum tentu, tergantung konsep nilai sekarang cicilan premi dan nilai sekarang benefitnya, karena nanti bisa dilakukan modifikasi kasus di situ. Jadi, mohon dipahami lagi konsep anuitas hidup dan benefit. Sekarang sebagai contoh ya, di sini ada sebuah kontrak kontingen memberikan benefit sejumlah B pada akhir tahun kegagalan terakhir dari kehidupan individu berusia X dan individu berusia Y yang saling bebas. Premi tahunan bersih yang harus dibayarkan sebesar 110 setiap awal tahun selama individu X, Y masih hidup. Dan 40 per tahun setelah terjadi kegagalan pertama. Tentukan nilai B yang diketahui, sekian nilainya. Ini nanti kita gunakan informasinya. Kita coba buat ilustrasi ya. Dikatakan, pada saat individu dua-duanya masih hidup, premi yang kita bayar full 110 di awal tahun, makanya mulai dari awal penandatanganan kontrak asuransi. Katakanlah sampai berapa tahun kemudian salah satu individu meninggal, berarti kegagalan pertama. Kasus soal kita adalah kegagalan terakhir ya, berarti belum berhenti. Di sini, kalau kegagalan pertama sudah terjadi, premi yang kita bayarkan turun menjadi 40, sampai kegagalan kedua terjadi. Nanti setelah itu, saya tidak tahu, gitu kan, tergantung ketentuan asuransinya, tidak disebutkan juga. Sehingga, untuk nilai sekarang dari benefit, itu adalah besaran benefit dikalikan dengan nilai sekarang benefit yang terjadi untuk kasus kegagalan terakhir, gitu kan, berarti XY bar. Nah, dari grafik yang sudah saya buat di sini, berarti artinya kita bawa semua kemungkinan pembayaran premi ini ke tahun sekarang, gitu ya. Berarti 110 ini kita bawa ke sekarang konsepnya. Nah, sekarang sudah terjadi pembayaran itu, berarti pakai A dot.
A.xy. Jadi 110 dikali A.xy. Ditambahkan dengan 40, ini kita bawa langsung ke depan. Maksudnya bagaimana? Ya berarti nilai A dot dot dari xy bar saya kurangkan dengan segini karena 40-nya hanya yang bagian belakang. Maaf, hanya yang bagian belakang saja. Berarti ini dikurangi sekian, dikalikan dengan 40. Permasalahan berikutnya yaitu nilai A dot dot xy dan A dot dot xy bar belum punya. Sehingga harus kita cari dulu. Kita punya formula yaitu AX sama dengan 1 dikurang D AX dot dot. Nah, di sini nilai AX dot dot sudah ada di soal sehingga nilai AX-nya 0,6. Dengan cara yang sama kita cari tahu nilai AY-nya sudah ada. Kemudian kita bisa cari nilai A dot dot xy. Dari mana Bu dapat formula ini? Kan kita punya formula AX sama dengan 1 dikurang D A dot dot X. Sehingga kalau AXY sama dengan 1 dikurang D kali A dot dot XY. Nah, kita lakukan manipulasi aljabar sampai dapat A dot dot XY di sisi kiri. Nah, sisanya di sisi kanan. Nanti tinggal masukkan nilai AXY-nya. Ini sudah ada di soal ya, nilai AXY. Nah, sehingga nilai D-nya juga sudah ada, jadi hasilnya sekian. Nah, bisa pakai formula yang lain atau cara yang sama dengan yang sebelumnya. Tetapi kalau pakai cara yang sebelumnya harus punya A bar, AXY bar ya. Sama juga, atau bisa pakai formula yang ada di sini. Ini sudah ada di sebelumnya. Kalau A dot dot xy bar sama seperti A dot dot x tambah A dot dot y dikurang A dot dot xy. Jadi hasilnya 11. Nilai AXY bar juga sama, bisa pakai rumus yang serupa. Hasilnya 0,45. Nah, sehingga dari hasil-hasil yang sudah kita cari, tinggal masukkan. Kita harus menyamakan actuarial present value dari benefit dan actuarial present value dari premi. Sehingga actuarial present value dari benefitnya kita peroleh B dikalikan 0,45. Actuarial present value dari premi adalah 110 kali 4 ditambah 40 kali 11 kurang 4. Sehingga kita punya B-nya adalah 1600. Maksudnya apa? Untuk aturan premi yang sudah disebutkan di soal, ternyata benefit yang bisa diperoleh itu sebesar 1.600 satuan uang. Nah, di sini didapatnya kapan, Bu? Satu kali saja ya kalau benefit itu. Dibilangnya tadi di soal adalah di akhir tahun kegagalan kedua terjadi. Jadi, kalau misalkan kegagalan keduanya terjadi di katakanlah tahun 2022, sebelum tahun 2022, berarti dapatnya di akhir tahun 2022 sebesar 1.600. Cukup lumayan berdasarkan cicilan premi tadi yang 110 sampai kegagalan pertama dilanjutkan lagi 40 sampai kegagalan terakhir. Oke, sampai sini yang bisa saya sampaikan untuk kuliah hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau belum, bisa coba dipahami lagi. Semoga nanti bermanfaat untuk tugas akhir kalian, juga untuk ujiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.